قالوا آمنا برب العالمين. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah menurunkan surah khusus untuk bicara tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan begini dari ulama tafsir. Kalau kita baca kitab tafsir itu, ada ulama dari kalangan Bani Israel. Kalangan ulama Bani Israel ini selama 80 tahun itu siang harinya berjihad di jalan Allah. Siang hari. Malam harinya itu zikir kepada Allah. Tidurnya hampir bisa dikatakan sedikit. Kalau kita kan beda kalau tidur. Pulas banget ya. Bahkan saking pulasnya kadang-kadang kita suka menambah-nambah pulau di petang. Ya, tapi ceritanya nambahnya di Bantar. Itu kalau tidur kita ya. Tapi ini tidak. Siangnya jihad, malamnya zikir. Kan berapa lama? 80 tahun lamanya. Belum Bani Israel. Sekarang begini, berapa banyak umat Nabi Muhammad yang hidupnya panjang umurnya? Kita 100 tahun aja udah luar biasa itu. Ada yang 30 tahun lewat, ada yang 40 tahun udah selesai hidup. Banyak sekali kan? Sehingga kemudian dia tidak akan bisa mengejar ibadah orang dari kalangan Bani Israel. Maka Allah ingin mengatakan begini, kalau Muhammad itu adalah Rasulku yang teristimewa, umatnya yang istimewa, lantas apa istimewanya kalau ada di kalangan Bani Israel ibadahnya seperti itu? Maka Allah berikan Lailatul Qadar yang sama kebaikannya, bahkan lebih baik kebaikannya dari 1000 bulan. Sekarang pertanyaannya, 1000 bulan itu berapa tahun? 1 bulan 12 bulan. Kira-kira berapa tahun itu? Jangan takut untuk menghitung, karena nanti kita makan kebuli lagi. Jadi capek-capek menghitung sekarang ada gantinya insya Allah. Berapa? 83 tahun. Lebih banyak daripada ibadahnya ulama dari kalangan Bani Israel tadi. Coba ya. Hanya dengan satu malam Lailatul Qadar. Cuma jadi masalah cuma satu dengan malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu pastinya kapan. Rasulullah menceritakan sifat-sifat malam bulan Lailatul Qadar itu. Malam hari itu tidak panas dan tidak dingin. Panas tidak, dingin tidak. Pagi harinya matahari keluar tapi tidak ada sinar. Pernah lihat matahari di langit itu tapi nggak ada sinarnya? Nah itu. Siapapun yang dapat di pagi harinya matahari itu tuh, tadi malam Lailatul Qadar tuh, cuma udah lewat. Kasiatnya sudah lewat. Maka di 10 Ramadan itu, karena Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari begini, adraktu Lailatul Qadri wa qad unsituha, kata Rasulullah. Aku mendapati malam Lailatul Qadar, lalu aku dibuat oleh Allah lupa kapan malam itu. Dibuat lupa oleh Allah, sehingga beliau tidak tahu kapan pastinya. Untuk apa dibuat lupa? Kalau beliau tidak dibuat lupa, nanti umat Nabi Muhammad itu ibadahnya cuma malam Lailatul Qadar itu aja. Misalkan malam 27, saya selama 30 Ramadan malam 27 aja. Yang 1 sampai 30 selain 27 lebih buruk daripada malam yang lainnya. Karena dia mengatakan bahwa itu lebih baik 83 sama dengan 83 tahun. Makanya dibuat lupa oleh Allah. Siapapun yang dapat malam Lailatul Qadar, dia sudah mendapatkan 2 keistimewaan. 1, dia mendapatkan keistimewaan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang lebih baik di atas muka bumi ini kecuali Al-Quran. Semua buku, semua kitab, nggak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Yang kedua, siapa akan mendapatkan Lailatul Qadar, dia seakan-akan sudah beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Kita 83 tahun, memang ibadah terus? Enggak kan? Kita kerja. Coba dihitung, 83 tahun berapa kali masuk warung Padang? Kira-kira kalau masuk warung Padang itu berapa lama? Setengah jam. Kalau sehari kita masuk 1 kali, 83 tahun berapa kali warung Padang kita masuk itu? Berapa jam sudah habis? Nggak mungkin kita ibadah lagi makan ya. Apalagi kalau makan kembung kan, kembung bakar. Lupa astagfirullahnya, bahkan baca Allahumma doa makan saja kadang-kadang lupa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, udah lupa. Saking menikmatinya.
ini sama ibadah 83 tahun tanpa berhenti. Nah, yang jadi istimewanya di bulan Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri, ya, dalam kitab Mira'atul Mafatih. Kata beliau, yang dimaksud dengan kenapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu artinya Allah memberikan pahala yang sempurna dan ampunan pula yang sempurna. Dengan syarat bagi orang yang mendirikan bulan Ramadan. Bagaimana cara mendirikan bulan Ramadan? Sekurang-kurangnya sholat tarawih, itu sekurang-kurangnya. Tadi kan sudah kita bahas tadi, sekurang-kurangnya. Kalau tidur dari maghrib sampai subuh, insya Allah nggak ketemu, walaupun dia dapat Lailatul Qadar, tapi dihitung tidak dapat Lailatul Qadar, karena dia tidak menghidupkan malam Ramadan. Jadi sekurang-kurangnya sholat tarawih. Nah, kita alhamdulillah di sini mulai Ramadan tahun ini, insya Allah setiap pengajian kita di sini selama Ramadan ada 8 kali pengajian. Insya Allah setiap sholat tarawih itu 1 juz. Nah, rencana kita. Dan semoga teman-teman kuat dan semangat. Saya khawatir baru diumumkan 1 juz, Ustaz, saya 1 surat aja bisa. Dengan 1 juz 1 surat aja. Tahu 1 surat? 8 rakaat, misalkan orang sholat tarawihnya 8 rakaat misalnya. Nah, itu semua rakaat inna atainakal kautsar. 1 surat. 1 surat, 1 nafas pula. Habis bulan Ramadan aku dapat malam Lailatul Qadar. Gitu kan, beratnya kita begitu ibadah singkat tapi list permintaan ke Allah begitu banyak. Kayak tadi dapat istri soleha, cantik, kaya pula. Ibadahnya salat wajib doang. Ya kalau dikasihnya biasa-biasa wajar lah. Ya begitu kan? Tapi kalau ibadah sunnahnya dapat, yang Ramadannya dapat, zikirnya dapat, baca Al-Qur'annya dapat, lalu Allah beri lebih, pantas tidak? Pantas. Yang nggak pantas, ini kok istrinya soleh betul, macam Siti Maryam, Siti Asia, kaya pula, cantik pula, dia roman mukanya biasa aja, miskin pula, tinggal di rumah istrinya modal cuma pakaian di badannya, ibadahnya juga setengah-setengah, ya kan? Sholat ada yang bolong-bolong pula, kok bisa dapat yang begitu? Jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan itu istidraj. Nah, itu yang bahayanya, itu dikasih semuanya yang istimewa tapi Allah nggak ridho dengan pemberian. Itu yang paling berat. Nah, jika kita lihat terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang terbaik. Di bulan Ramadan ada hari terbaik yaitu sholat hari Jumat. Kemudian ada malam yang terbaik pula yaitu malam Lailatul Qadar. Malam di mana Al-Quran diturunkan. Ustaz, kenapa Allah mengatakan Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, ada hadis dari para ulama, dan sepakat para ulama tafsir, semua nabi dan rasul diberikan kitab diturunkan oleh Allah pertama sekali itu di bulan Ramadan. Semuanya, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Allah ingin memilih yang terbaik di bulan yang terbaik, kepada orang yang terbaik, karena Nabi dan Rasul adalah orang yang terbaik. Sesuatu yang terbaik diturunkan kepada orang terbaik di waktu yang terbaik. Bulan Ramadan waktu terbaik. Dan malam yang dipilih di bulan yang terbaik tersebut malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Semua terbaik. Tapi anehnya sedikit sekali orang yang mau membaca Al-Quran. Berapa banyak anak-anak muda sekarang baca Al-Quran aja nggak beres, nggak ngerti mana panjang pendek, nggak ngerti bedakan shad dengan sa, nggak bisa membedakan antara shad dengan dha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mengatakan aku cinta Al-Quran. Pret, kata orang di samping, kata teman di samping, pret katanya. Karena kan orang begitu kan, aku cinta betul. Pembuktian tidak ada, kata teman, pret yang di samping. Ya gitu. Ini kalau teman aja tahu bilang pret, apalagi malaikat, apalagi Allah. Ya kan? Makanya nanti ada orang di hari kiamat dipanggil oleh Allah begini. Ya Allah, aku beri sedekah. Ini ngaku orang yang ahli sedekah. Aku beri sedekah ya Allah. Kata Allah, enggak, kau enggak beri sedekah.
Kenapa ya Allah aku beri sedekah karena enggak, engkau tidak memberikan sedekah itu karena aku, tapi engkau memberikan sedekah untuk dirimu, supaya engkau dikenal orang, supaya engkau dipuji orang, bukan karena aku. Maka hari ini tak kuhitung pahala sedekahmu. Datang lagi orang lain yang bawa pahala sholat. Begitu juga kata Allah, enggak, kamu enggak sholat karena aku, kamu sholat biar dipandang oleh orang itu kau orang alim, kau dipandang oleh orang lain kau ahli ibadah, biar kau dipandang oleh orang lain kau hebat. Kata Allah, enggak ada pahala sholatmu. Coba enggak? Kalau kita datang dengan pahala Ramadan, Allah mengatakan enggak, kau Ramadan karena ketemu dengan orang. Ketika enggak ketemu dengan orang, ibadahmu lebih jelek daripada ketemu orang. Kita ini kan biasanya kalau depan orang itu kan luar biasa ibadahnya. Tapi kalau lagi sendiri suka kacau balau. Makanya ada kalimat dari Hasan Basri begini. Kata beliau, Hasan Basri, tarkul maksiyati aisaru min talabi taubah. Meninggalkan maksiat itu lebih mudah daripada minta ampunan, daripada bertobat. Kalau bahasa dokter, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum dokter bikin password itu, slogan itu, Allah dan Rasulnya sudah duluan, para ulama sudah duluan. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka meninggalkan maksiat lebih baik, lebih enak, lebih mudah, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih istimewa daripada nuntut ampunan ke Allah. Kenapa? Karena nuntut ampunan, ada yang diampuni atau tidak, tuh buktinya. Aku sudah taubat di dunia. Kata Allah, enggak, kau enggak taubat. Kau taubat karena engkau merasa supaya aku mudahkan duniamu. Kan kita begitu, ngasih sedekah. Kan sekarang ada yang model begitu kan, sedekah Avanza biar dapat Alphard. Lalu sedekah apalagi bisnis sih sebenarnya. Kalau kamu sedekah masalah Allah ngasih Alphard itu cerita nanti. Tapi engkau tak niatkan ketika engkau beri sedekah ngasih Avanzamu supaya Allah ganti Alphard. Maka orang seperti itu gak dihitung pahala sedekahnya. Orang kamu sedekah bukan karena Allah, engkau sedekah untuk duniamu kok. Kau sedekah Avanza biar aku berikan. Maka sekarang lagi heboh kan, berilah sedekah segini gini kan. Itu jadi kacau. Akhirnya apa? Sedekah bukan lagi karena Allah, tapi karena kepentingan dunia. Maka Allah mengatakan, engkau tak sedekah karena aku, engkau sedekah karena duniamu. Maka tak kuhitung pahala sedekahmu hari ini, kata Allah. Sebagaimana dulu kamu tidak ingat kepadaku, maka hari ini di padang mahsyar ini pun aku tak ingat kepadamu, kata Allah. Kita masa mau diingat orang, sedangkan kita sendiri suka melupakan orang. Nah, apalagi kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita kemudian, ini kan kita sering begitu, kalau lagi lapang kita ingat Allah, kita jadi nggak ingat Allah. Tapi begitu susah, mulai itu menangis, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Allah kasih itu, ditambah lagi rezekinya, lupa lagi sama Allah. Kenapa? Udah banyak duitnya, petentang ke sana kemari, bawa motor pakai knalpot, yang knalpot jangankan manusia, malaikat kaget. Iya kan? Knalpotnya jangankan manusia, malaikat yang kaget. Begitu, petantang. Tapi begitu Allah ambil semuanya, baru ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Allah ganti, balik lagi seperti itu. Dan itu sudah terjadi di masa Quraisy dulu, masa Quraisy bangsa Quraisy. Datang Abu Sufyan ke Rasulullah, hadisnya riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Datang ditimpakan dengan masa paceklik orang-orang Mekah. Datang Abu Sufyan minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, tuh orang Quraisy sedang menderita, kalau orang Mudhar sedang menderita ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kalian ingin minta pengampunan dari Allah, kalian gak beriman kepada Allah. Lalu turunlah surah Al-Qamar itu. Surah Al-Qamar turun ayat 10, 11, 12, 13 itu turun. Cerita apa? Kalau nanti Allah ganti, Allah perbaiki dia akan kembali lagi ke asalnya. Makanya orang kalau lagi miskin, lagi duit 1.500.000, itu ibadahnya mantap. Begitu Allah kasih 10 juta, langsung drastis. Mana contohnya? Saklabah giliran 1 kambing tiap waktu, tepat waktu sholat berjamaah. Giliran udah 10 kambing, mulai itu udah masbuk, masih sholat lebih masbuk. Giliran 100 kambing sudah mulai kagak bolong-bolong sholat di masjid. Kata Rasulullah, di mana Saklabah? Dulu paling di saf depan, sekarang jangankan di saf depan, di saf belakang pun nggak kelihatan. Ternyata sudah sibuk sama kambing. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu bulan Ramadan ini bulan untuk perubahan. Baik, terakhir di sesi ini
ada 3 ibadah yang paling penting yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Pertama, Rasulullah melakukan banyak zikir di bulan Ramadan, siang dan pun malam. Yang kedua, Sholat, teman-teman nih, khususnya majelis amanah, jangan cuma dengan sholat wajib. Sholat sunat mana? Sholat sunat khususnya yang sunnah muakkadah, terutama sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wahabah Az-Zuhaili, itu ada 10 yang muakkadah, ada yang 12 yang ghair muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Mana 10 yang muakkadah? 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sunat fajar. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 sudah berapa itu? 6. 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 10. Selain itu hukumnya sunnah ghair muakkadah. Minimal tuh yang muakkad itu jangan ditinggalkan. Malam harinya usahakan sholat taraweh beserta dengan witir. Sekurang-kurangnya witir mah 1 rakaat. Taraweh berapa rakaat, Ustaz? Kalau fatwa di Mesir dari Lajnah Darul Fatwa Mesir sudah tidak dipermasalahkan, baik sholat 8 rakaat maupun 20 rakaat ataupun lebih. Di Maroko itu ada masjid sholat tarawehnya tanpa batasan rakaat, dari sejak ba'da isya sampai subuh. Nah, cuma biasanya pemainnya banyak cadangan, nggak ada yang mampu sampai subuh kan. Nah, artinya yang dimaksud dibuka terus, sholatnya nggak berhenti tuh. Nah, tidak ada perbatasan. Hanya begini, Darul Ifta Mesir itu bukan lagi memperdebat jumlah rakaat, tapi cara pelaksanaan. Kalau ngambil 8 rakaat, bacaannya panjang. Kalau ngambil 20 rakaat, berarti bacaannya pendek. Pendek bacaan, panjang rakaatnya. Pendek rakaatnya, panjang bacaannya. Kenapa begitu? Karena masa Umar bin Abdul Aziz, orang-orang Madinah sholat tarawih itu 36 rakaat. Kenapa? Karena orang Mekah ada tawaf. Mereka habis sholat tarawih, antara salam dengan salam yang satunya lagi itu ada jeda. Namanya tarawih itu kan istirahat. Mereka tawaf. Madinah mau tawaf di mana? Apalagi kita Depok. Tawaf mana? Hah? Nggak mungkin bikin replika nanti, karena di Depok tuh ada Imam Mahdi. Dia ngaku dirinya Imam Mahdi, bikin replika Ka'bah di samping rumahnya, tapi sudah tobat, alhamdulillah. Nah, jangan ya begitu. Makanya kemudian mereka panjangkan rakaatnya jadi 36 rakaat. Yang jadi masalah sudahlah 8 rakaat, inna atainakal kautsar. Ini jadi masalah nih. Udah pilih 8 rakaat, kalau bisa sholatnya 2 rakaat. Seperti sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud itu kan 2 rakaat. Kalau bisa 2 rakaat. Enggak, 8 rakaat atau 20. Kalau panjang rakaat, pendek bacaan. Itu contoh. Insya Allah kita di sini sholat nanti 1 juz. Nanti akan dibikin list jadwalnya oleh Pak Sekjen, ya, supaya nanti imam-imam sholatnya biar tahu. Ya, kita tidak ada tausiah di sini, hanya sholat. Nah, jadi khusus teman-teman majelis, ya. Kalau yang ini kan mereka punya majelisnya sendiri. Ya, bagi teman-teman majelis ini mohon untuk hadir, kita sholat 10. Itu sudah ada Al-Quran. Standingnya sudah dibeli, Al-Qurannya sudah segede itu. Masih jadi hiasan. Gimana kita ngomong ke Allah nanti di hari kiamat? Itu jadi persoalan. Insya Allah kita laksanakan. Nanti di season selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana para ulama melakukan puasa, apa mereka kerjakan selama bulan puasa. Terakhir, selain tadi sedekah, kemudian sholat, yang ketiga Al-Quran. Makanya disebut syahrul Quran, disebut bulan Ramadan itu syahrul, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu paling banyak diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril ya bulan Ramadan, hampir tiap malam. Tiap malam Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril itu diajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi tiap malam. Tetapi nanti ada ulama yang meninggalkan belajar karena fokus untuk
baca Al-Quran. Sehari 2 kali khatam Al-Quran. 30 juz, 60 juz jadinya kan kalau dikali 2 kan 60 juz. Kalau kita bukan 60 juz, juz Al-Furqan waktu buka puasa, juz jeruk, juz juga kita, tapi juz Al-Furqan, juz jeruk gitu. Ya kan? Jangankan sehari khatam Al-Quran, 1 bulan tak ada yang khatam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bulan Ramadannya ngapain? Ustaz, saya banyak zikir. Tinggalkan semua zikir itu kalau Al-Quran lebih penting. Karena para ulama semuanya melakukan itu. Bahkan i'tikaf di masjid, zikir yang terbaik baca Al-Quran. Bukan doa, zikir disepakati oleh para ulama. Zikir terbaik pada i'tikaf itu baca Al-Quran. Itu zikir terbaik. Maka wajib khatam. Ini saya mau nanya, sepakat nggak kita khatam Al-Quran bulan ini? Tahun inilah. Siap? Siap ya? Siap. Yang nggak ada Al-Quran tunjuk tangan. Nanti saya kasih Al-Quran nih. Jadi biar nggak ada alasan lagi. Karena memang kita banyak alasan. Ustaz, saya susah kalau baca pakai HP Ustaz. Kenapa? Begitu baca kalau baca di Al-Quran, saya qulu sufaha'u mina, ada telepon sebentar ya lagi baca Quran. Ini susah Ustaz saya. Iya kan? Susah saya khatam. Ya udah saya kasih Al-Qurannya, mushafnya. Bagi yang nggak punya Al-Quran, biar bisa khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa juga khatam Al-Quran, saya tak tahu lagi harus bantu seperti apa. Saya hanya bisa doakan supaya Allah buka hatinya. Ini itu karena cuma Allah yang bisa semua bantu dia. Wajib khatam minimal 1 kali. Jangan 1 juz. Kalau khatamnya 1 juz, khatamnya 1 juz. Oh, salat tarawih aja 1 juz, sudah khatam itu. Berat itu 1 Al-Quran 30 juz. Syukur-syukur dikali 3, dikali 2 ya. Walaupun belum nyampe 60 kali khatam Al-Quran ya. Semua. Nah, gimana caranya? Nih teman-teman majelis, kalau kerja, bagi yang kerja karyawan, bawa Al-Quran sama bawa tasbih. Tasbih buat zikir, Al-Quran buat dibaca. Begitu nanti jam istirahat ya, atau mungkin naik kereta api, baca. Jangan malu karena ini bulan Ramadan. Niatkan karena Allah, karena kejar target untuk khatam Al-Quran. Yang jualan, yang dagang, atau yang nge-grab, nah, begitu lagi nunggu orang, baca Al-Quran, bukan ya. Yang lain-lain yang nggak ada kerjaan atau mungkin yang mahasiswa segala macam, biar mudah baca Quran, jauhi bergaul dengan orang-orang yang nggak benar selama Ramadan. 1 kali Anda rusak diri Anda di bulan Ramadan, jauh Al-Quran. Yang punya pacar talak. Bulan Ramadan talak dengan inna lillahi na'udzubillahi min dzalik. Bulan Ramadan ini supaya apa? Nggak akan sampai dengan Al-Quran. Ada yang punya pacar di sini? Ada. Nah, malam ini habis pulang dari kajian talak. Kalau nanti hari ini ku talak engkau wahai pacarku dengan astaghfirullahaladzim, supaya aku bisa memenangmu nanti dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalau nggak mau ditalak sekarang, bagaimana kita pinang dia dengan bismillah? Orang ditalak, orang kita pacaran aja sudah dosa, ya enggak? Jadi talak dia dengan astaghfirullahaladzim, biar kupinang dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu, insya Allah. Kemudian teman-teman yang nggak benar tuh, yang masih mabuk, yang masih ngegelek, yang masih apa segala macem, ya. Oh, ada juga yang ngegelek di sini. Oh, nggak ada. Oh, ya. Kirain ada. Mau saya berhenti dulu ini bacanya, buat kita kajak dia taubat dulu. Nah, langsung kita talqin malam ini. Kalau masih ada. Ya, jadi insya Allah bulan Ramadan ini intinya begini, terakhir di session ini kita mohon kepada Allah, kalau ini Ramadan yang terakhir, ya Allah jadikan ini Ramadan terbaikku yang pernah aku jalani. Ya Allah, kalau ini bukan Ramadan yang terakhirku, jadikanlah Ramadan ini salah satu yang terbaik dari Ramadan yang pernah aku jalani. Begitu niatnya. Amin ya rabbal alamin.